Halo guys, dengan Arif, ROG Phone 3 resmi dirilis hari ini secara global dan gue bakalan ngasih info ke kalian tentang smartphone ini mulai dari spesifikasinya, fitur apa aja yang baru dan juga yang pasti harganya. Dan satu lagi, HP ini sudah mengantongi sertifikasi TKDN yang artinya bakalan segera masuk ke Indonesia. Tapi sebelum mulai ngebahas tentang spesifikasi dan lain sebagainya, buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone berikutnya. Kalau udah, let's get started. Acara perilisan ROG Phone 3 ini dikonsep dengan cukup segar dengan tema Virtual Launch Event. Dibuka dengan scene animasi dan juga co-CEO Asus mulai muncul secara virtual. ROG Phone 3 diperkenalkan dengan cukup cepat, di mana setelah beberapa kalimat pembukaan, co-CEO Asus kemudian memamerkan bentuk smartphone-nya. Dan kemudian spek dari ROG Phone 3 ini mulai diperkenalkan satu persatu. Mulai dari jeroannya yang menggunakan Snapdragon 865 Plus seperti yang sudah kita tahu di video bocoran sebelumnya. SoC terbaru dari Qualcomm ini punya kinerja 10% lebih baik di sektor CPU dan GPU-nya dibanding dengan Snapdragon 865. SoC dengan kecepatan maksimal di 3,1 GHz ini kemudian dikombinasikan dengan komponen lain yang juga punya performa yang paling kencang untuk saat ini, yaitu RAM LPDDR5 atau 4 plus storage UFS 3.1 atau 3.0. Dengan joran ini, ROG Phone 3 mengungguli smartphone lain yaitu OnePlus 8 Pro dan Samsung S20 Ultra dengan perbedaan yang cukup signifikan, di mana ROG Phone 3 mencatatkan skor 1002 untuk pengujian single core dan 3473 untuk pengujian multicore. HP ini juga diklaim bebas throttling dan bisa digeber pada performa puncak secara konsisten dalam pengujiannya. Kemudian punya stabilitas FPS yang paling tinggi di antara dua smartphone lain dalam pengujian menggunakan game PUBG Mobile di settingan 90 Hz. Kemudian ada beberapa fitur andalan dari ROG Phone seperti X Mode untuk membuka potensi maksimal di HP ini. Kemudian ada Gaming Profiles untuk menyesuaikan profil atau settingan masing-masing game sesuai dengan keinginan kita. Dan yang paling baru ada ROG Connect, di mana merupakan sebuah wadah online untuk komunitas sesama user ROG Phone. Dengan jeroan sekencang ini, Asus sudah mengantisipasi pembuangan panasnya dengan mendesain sistem pendingin baru yang klaimnya punya heatsink yang ukurannya 6 kali lebih luas dari generasi sebelumnya. Dan heatsink ini mencakup dua komponen penting di smartphone, yaitu chipset dan juga modem 5G-nya. Serta untuk menambah efisiensi pembuangan panas, bagian vapor chambernya juga didesain ulang dengan lapisan grafit. Dan jika kita mau suhu di smartphone ini agar lebih stabil lagi, kita bisa memasang fan eksternal Aero Active Cooler 3 yang kini punya kickstand buat naruh HP ini di permukaan datar secara landscape. Di sektor daya, ROG Phone 3 kembali dibekali dengan baterai 6000 mAh dan dengan pengecasan 30 Watt. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian layarnya. Di bagian layar, ROG Phone 3 punya layar dengan panel AMOLED dengan refresh rate 144Hz, 10 bits HDR, dan yang paling penting buat gua yang hobi main PUBG Mobile adalah touch sampling rate-nya yang kini udah 270Hz. Layar dengan touch sampling rate sekencang ini bisa ngasih responsivitas sentuhan atau swipe yang kenceng banget, dimana diklaim latensi sentuhannya cuma 25 millisecond dan latensi gesernya cuma 18 millisecond. Hal ini bakalan kepake banget buat game-game Battle Royale kayak PUBG Mobile dan juga Call of Duty Mobile yang butuh responsivitas tinggi. Kemudian layar ini sudah disertifikasi oleh TUV Rainline dan juga akurasi warnanya udah advance. HP ini seperti sebelumnya punya speaker stereo yang kini punya tingkatan suara yang diklaim lebih detail. Dan sektor audio ini digarap bareng dengan perusahaan yang emang sudah ahli di bidang audio, yaitu Direct. Di bagian framenya ada air trigger generasi ketiga. Pada generasi ketiga ini dibenamkan teknologi baru, yaitu motion sensor. Jadi selain bisa di-tap, kita bisa mengoperasikan air trigger ini dengan cara di-swipe. Ada juga fitur motion based control untuk beberapa game seperti Asphalt, teknologi jaringan Hyperfusion yang fungsinya adalah untuk memilih koneksi tercepat antara Wi-Fi atau GSM lalu mempercepat koneksinya. Terus ada port side mount seperti biasa, kemudian punya 4 buah mikrofon dengan directional yang berbeda, dan yang pasti yang menjadi ciri khas dari ROG Phone itu sendiri yaitu aura RGB lighting. Kita pindah ke bagian kameranya, di mana
udah cukup jelas kali ini ROG Phone 3 punya kompartemen kamera utama yang lebih panjang yang fungsinya tentu aja untuk menempatkan sensor kameranya yang kini jumlahnya ada 3 buah. Sensor ini sendiri terdiri dari 64 megapiksel Sony IMX686 plus 13 megapiksel ultrawide plus sebuah sensor makro. Buat sebuah HP gaming sih sebenarnya kamera bukanlah sebuah hal yang cukup penting. Tapi dengan jajaran sensor ini rasanya ROG Phone 3 bakalan cukup bisa diandalkan untuk menangkap momen, terutama dengan sensor Sony IMX686-nya karena udah masuk ke jajaran sensor kamera smartphone flagship. Di sisi depan sendiri terdapat kamera selfie dengan resolusi 24 megapiksel. Dan ekosistem aksesorisnya kini banyak yang di-upgrade, seperti ROG Kunai 3 Gamepad yang selain penggunaannya seperti gamepad pada Nintendo Switch, Kunai Gamepad ini bisa juga dikombinasikan dengan TwinView Dock 3 yang kini mendukung refresh rate 144 Hz. Kemudian ada ROG Clip untuk pairing ROG Phone 3 dengan controller, lighting armor case dengan LED lighting, neon case dengan neon orange finish, headphone ROG Centra dengan RGB lighting, dan ROG Phone 3 ini bisa di-pairing dengan monitor ROG Strix XG16 dan keyboard terbaru yaitu ROG Falsion. Jadi kita bisa docking ROG Phone 3 ini supaya bisa dapat setup layaknya desktop. Dan yang terakhir adalah soal harganya. Dan perlu diingat, harga yang bakalan gue sebutkan nanti adalah harga global yang biasanya harganya lebih tinggi daripada harga resmi di Indonesia. Dan juga ada kemungkinan bundling pembeliannya di Indonesia nggak bakalan sama dengan versi globalnya. ROG Phone 3 varian 16 512 punya bandrol harga €1.099 atau sekitar 18,6 juta rupiah. Varian 12 512-nya dibanderol dengan harga €999 atau sekitar 17 juta. Dan yang terakhir varian 8256 dibanderol dengan harga €799 atau sekitar 13,5 juta. Ketiganya punya bundling free trial Stadia Pro selama 3 bulan. Lalu kabar baiknya adalah HP ini sudah mengantongi sertifikat TGDN pada 15 Juli lalu. So, kira-kira berapa nih harga rasional yang cocok buat HP ini saat nantinya dirilis di Indonesia? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Like dan share jika kalian suka video ini. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.